Selamat datang. Pernah nggak sih Anda berurusan sama sistem yang katanya efisien, tapi kok malah bikin pusing kepala? Nah, itulah yang namanya paradoks birokrasi. Sistem yang harusnya bikin teratur, malah seringkali jadi kacau balau. Yuk, hari ini kita bedah bareng-bareng kenapa bisa begitu. Pasti sering kan kita mikir, ini tuh harusnya gampang, kok jadi ribet banget ya? Nah, pertanyaan itu inti dari obrolan kita kali ini. Kenapa sih mesin yang didesain buat jalan mulus malah sering banget macet dan ya bikin kita semua frustrasi? Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat dulu ide awalnya, birokrasi sebagai mesin sempurna. Terus, kita bongkar gimana sesuatu yang baik bisa jadi kebablasan. Lanjut ke masalah paternalisme, yang malah bikin sistem jadi saling nggak percaya. Dan akhirnya, kita semua kejebak di dalam labirin institusi. Siap? Yuk, kita mulai dari akarnya. Jadi, konsep birokrasi modern itu banyak datang dari pemikiran sosiolog legendaris Max Weber. Dia itu ngebayangin sebuah organisasi yang ideal banget. Rasional, efisien, netral, pokoknya kayak mesin sempurna deh buat menjalankan negara. Tapi ya namanya juga mesin, birokrasi itu bisa sakit juga loh. Ada istilah kerennya nih, patologi birokrasi. Gampangnya ini tuh studi soal penyakit-penyakit atau kerusakan yang bikin sebuah organisasi jadi nggak berfungsi normal. Analoginya pas banget. Coba bayangin, kalau dunia kedokteran itu mempelajari penyakit di tubuh manusia, nah patologi birokrasi ini tugasnya mendiagnosis penyakit di dalam tubuh organisasi. Tujuannya yaitu, biar kita ngerti kenapa organisasi ini jadi nggak beres. Nah, sekarang kita masuk ke jantung paradoksnya nih. Gimana ceritanya prinsip-prinsip yang tadinya dibuat untuk efisiensi, kayak hierarki, aturan yang jelas, spesialisasi kerja, kok malah jadi biang kerok masalahnya? Ini nih yang disebut terlalu banyak hal yang baik. Lihat di grafik ini. Ini ngegambarin masalahnya dengan jelas banget. Bayangin sumbu yang datar itu tingkat kebirokrasian. Makin banyak aturan, hierarki, dan formalitas. Sumbu yang tegak itu kinerjanya. Awalnya makin birokratis kinerjanya makin naik. Bagus kan? Tapi cuma sampai di satu titik puncak. Lewat dari situ, makin ditambahin birokrasinya, kinerjanya malah anjlok. Coba kita bedah lebih dalam pakai tabel ini ya. Ambil contoh hierarki. Sebelum di titik puncak, ini bagus buat koordinasi. Tapi begitu kebablasan, jadinya malah ketergantungan sama atasan. Dan keputusan jadi nggak fokus. Pola yang sama juga kejadian sama formalisasi, spesialisasi, dan impersonalitas. Kekuatan mereka justru jadi kelemahan paling fatalnya. Jadi kita harus adil nih. Awalnya hierarki itu bagus loh. Tujuannya kan buat bantu pimpinan mengawasi, biar alur perintah dan info itu jelas, dan koordinasi jadi gampang. Ya, secara teori harusnya efisien banget. Tapi inilah yang terjadi kalau hierarkinya udah kebanyakan. Informasi jadi rusak di jalan pas naik ke atas, terus pengambilan keputusan jadi lelet. Dan yang paling parah, ini nih yang bikin ada ketergantungan buta sama atasan. Muncullah budaya ABS atau asal bapak senang. Tahu kan? Mentalitas di mana laporan bagus itu lebih penting dari kenyataan, dan kualitas kerja ya dikorbanin aja demi bos senang. Oke, sekarang kita geser sedikit. Gimana kalau faktor budaya ikut campur dan malah memperparah penyakit ini? Khususnya di Indonesia, budaya paternalistis itu ketemu sama struktur hierarki. Wah, hasilnya jadi sebuah siklus yang susah banget diputusin. Diagram ini nunjukin siklusnya dengan gamblang. Struktur hierarki bikin bawahan jadi super tergantung sama atasan. Ketergantungan ini ya ujung-ujungnya jadi loyalitas yang berlebihan. Nah, loyalitas ini malah makin menguatkan struktur hierarki itu lagi. Jadilah lingkaran setan yang terus-terusan dipupuk oleh budaya. Jadi bedanya di mana sih? Kuncinya di sini nih. Kalau di birokrasi rasional ala Weber, jabatan itu ya hasil dari prestasi kerja, profesional. Tapi di birokrasi paternalistis, jabatan itu dilihat sebagai amanah atau kepercayaan dari bos. Ini kan secara mendasar langsung mengubah cara kerja sistem. Dari yang tadinya berbasis kinerja, jadi berbasis loyalitas. Terus dampaknya apa dong? Nah, kerusakan sistem ini akhirnya menciptakan sebuah sistem yang penuh rasa curiga dan nggak percaya. Dan ini kerasa banget, baik buat kita sebagai warga yang butuh layanan maupun buat para pegawai yang kerja di dalamnya. Coba kita ikutin alur sebuah keluhan dari masyarakat. Kita, sebagai pengguna layanan, ngadu ke petugas di depan. Tapi petugas ini nggak punya wewenang buat ngapa-ngapain. Laporan yang naik ke atas pun cenderung ABS, yang bagus-bagus aja. Akibatnya, info soal masalah yang sebenarnya jadi mandek.
Pimpinan di atas jadi nggak tahu apa yang terjadi di lapangan, dan ya jadi nggak responsif deh. Di dalam organisasinya sendiri, rasa nggak percaya ini melahirkan model pengawasan yang ekstrim. Ada satu kutipan dari sumber kita yang ngerangkum ini dengan, wow, nyelekit banget. Atasan itu dianggap malaikat, sementara bawahan adalah setan yang harus diawasi terus-menerus. Kenapa? Ya karena dianggap pasti bakal berbuat salah. Jadi, apa yang terjadi waktu sistem utamanya udah nggak jalan dan kepercayaan publik anjlok? Nah, biasanya responsnya adalah bikin lebih banyak lagi struktur. Hasilnya, birokrasi jadi bengkak atau bloat. Karena lembaga yang lama dianggap gagal, dibuatlah lembaga-lembaga baru yang tugasnya tumpang tindih buat ngerjain kerjaan yang lama. Ibaratnya tuh kayak bayi lahir normal, pas gede malah jadi obesitas. Contoh nyatanya banyak banget loh. KPK misalnya lahir karena publik udah nggak percaya lagi sama polisi dan jaksa buat berantas korupsi. Terus ada Komnas HAM yang ngambil peran yang sebenarnya tumpang tindih sama beberapa kementerian. Bahkan sampai ada UKP 4 yang dibentuk karena ada anggapan presiden kurang percaya sama kabinetnya sendiri buat ngurusin kebijakan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Kalau kita terus-terusan bikin lembaga baru buat nambal yang lama, apa kita beneran lagi menyembuhkan penyakit birokrasi ini? Atau jangan-jangan kita cuma bikin labirinnya jadi makin gede, makin ruwet, dan makin mustahil buat kita semua lewati?